Berita kali ini ada yang cukup menarik untuk gua bahas, yaitu soal Crazy Rice dari Medan gitu. Siapa lagi kalau bukan seorang Indra Kents yang katanya akan diperiksa oleh polisi dalam waktu dekat gitu, karena gara-gara masalah dari trending profit binomo gitu kan, kalau nggak salah dari binomo. Halo, welcome, balik lagi bareng gua, host yang paling super kece dan keren tentunya, ganteng. Siapa lagi kalau bukan Santo Dragster. Oke, dan di konten video kali ini gue bakalan coba untuk bahas tentang kronologi dari seorang Crazy Rice, Indra Kents gitu kan. Seperti apa sih pemberitaannya? Karena memang baru-baru ini lagi trending topik banget masalah Indra Kents gitu. Dan di sini gue nggak ada maksud apapun, cuma pengen bahas aja seperti apa pemberitaannya. Kita langsung ke beritanya aja. Oke cuy, dan di sini gua udah ke beritanya soal polisi rencanakan periksa Crazy Rice Indra Kents terkait trading binomo pekan depan gitu. Jakarta, polisi akan memeriksa Crazy Rice Medan, Indra Kusuma atau Indra Kents terkait kasus investasi bodong trading binary option gitu kan, lewat aplikasi binomo. Dan ini buntut dari masuknya laporan 8 korban atas perkara itu di Bareskrim Polri gitu kan. Pasti kami akan periksa, tutur dari petugas Bareskrim Polri ya, Brigjen Wisnu Hermawan saat dikonfirmasi pada Jumat kemarin gitu. Menurut Wisnu, pihaknya akan memeriksa sejumlah saksi ahli terlebih dahulu sebelum mengambil keterangan dari seorang Indra Kents gitu. Mungkin minggu depan, tapi kami akan periksa saksi ahli dulu, ucapnya. Oke. Sebelumnya, para pelaku trading binary option melaporkan aplikasi binomo berikut afiliatornya ke Bareskrim Polri. Hal itu buntut dari kerugian besar yang diderita oleh para korban. Kuasa hukum yang mewakili Pinensius Medorva itu kan menyampaikan para korban berharap uang mereka dapat kembali dan memberikan efek jera bagi para afiliatornya gitu. Dan sejauh ini 8 dari ratusan korban yang ikut dalam pelaporan tersebut mengalami kerugian hingga 2,46 miliar. Buset. 2,46 miliar kalau misalkan di daerah gua udah bikin rumah berapa gitu kan. Banyak banget. Jadi mereka atau para korban ini ya mengharapkan satu, ada efek jera bagi pelaku-pelaku dan juga uangnya dikembalikan, kata Pinensius gitu di Mabes Polri. Dia mengatakan ada salah seorang public figure yang turut dilaporkan dalam aduan tersebut lantaran masuknya di daftar afiliator aktivitas binary option gitu. Laporan tersebut diterima penyidik dengan nomor, oke lah nomornya ya, kelamaan kalau dibaca. Lebih lanjut, ada sejumlah korban yang melakukan upaya bunuh diri, buset, akibat stres atas kerugian yang diderita. Sebagian mengalami depresi dan masuk dalam program rehabilitasi, ya Allah. Adapun kuasa hukum melayangkan pasal 27 ayat 2 dan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang IT, kemudian pasal 378 KUHP Junto pasal 55. Oke. Kita juga masukkan pasal yang sangat krusial katanya, yaitu pasal 3, 5 dan 10 tindak pidana pencucian uang, kata Pinensius. Aduan tersebut kemudian disusul oleh Crazy Rice Medan Indra Kusuma atau Indra Kents yang mempolisikan salah satu korban trading binary option bernama Maru Nasara. Oke. Laporan itu berkaitan dengan konten YouTube yang diunggah oleh
Panggung Inspirasi Official. Dalam video Maru Nasra gitu kan dituding mencemarkan nama baik seorang Indra Kents. Oke, jadi itu ya kronologinya. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Julpan membenarkan adanya laporan yang dilayangkan oleh seorang Indra Kents gitu. Ya, ada laporan tersebut kata dia kepada wartawan pada Senin gitu. Depan menerangkan Maru sebagai terlapor diduga melanggar pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 katanya tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE gitu kan, atau pasal 310 gitu KUHP dan pasal 311 KUHP. Indra Kents didampingi penasehat hukum menyambangi Polda Metro Jaya pada Senin tanggal 7 ya. Indra Kents merasa perlu meluruskan terkait dengan isu yang disebarkan oleh seorang Maru gitu. Indra Kents juga menyampaikan Maru tersebut seharusnya mengetahui resiko yang ditanggung oleh user trading binary option, di mana keuntungan maupun kerugian menjadi tanggung jawab masing-masing katanya. Mau dia untung ataupun rugi ya itu tanggung jawab masing-masing. Tetapi kan di sini seolah-olah saya yang membuat rugi, ujar dia. Namun yang terjadi sekarang ini, Indra Kents mengatakan ia malah dianggap mempromosikan sesuatu atau yang berbau judi. Padahal trading binary option bukan termasuk judi katanya. Cuma kan isu-isu yang beredar saya ini mempromosikan judi, itu kan tidak benar, ucap dia. Indra Kents mengatakan video yang menampilkan Maru Nasra berdampak buruk bagi kehidupannya. Oke, saat ini apapun yang saya lakukan dianggap hasil nipu, katanya. Hasil judi karena nama saya sudah tercemar. Bahkan bisnis saya yang lain juga dikatakan bisnis hasil judi, tanda. Oke sih, dan itu tadi merupakan sebuah pemberitaan terkait dari seorang Indra Kents ya, yang kabarnya akan diperiksa oleh kepolisian dalam waktu dekat ini atau sepekan kemudian gitulah intinya ya, terkait dari binomo gitu kan. Di sini gua cuma pengen bahas aja sih, nggak ada niatan apapun gitu, karena memang gua itu sebenarnya lebih suka netral gitulah, jadi nggak memihak sama siapapun gitu. Oke, dan mungkin next gua bakalan kasih pemberitaan yang hangat lagi. Kalau ada pemberitaan pasti di situ ada Santo Dragster untuk membahasnya gitu. Oke, dan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. See you, bye bye.